Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita selama hidup dunia ini, dan juga nikmat iman dan Islam. Salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir sampai akhir zaman. Sahabat yang budiman, kita masih di bab keempat, riba dalam perspektif agama dan sejarah. Sekarang kita sampai di bagian E, larangan riba dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Umat Islam dilarang mengambil riba apapun jenisnya. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai surah dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Larangan riba dalam Al-Quran. Larangan riba yang terdapat dalam Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam 4 tahap. Tahap pertama, menolak anggapan bahwa riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan suatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah. Maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Maka disebabkan kezoliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya. Dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Quran Surat An-Nisa ayat 160-161. Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu mendapat keberuntungan." Quran Surat Ali Imran ayat 130. Ayat ini turun pada tahun ketiga Hijriah. Secara umum, ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba. Jikalau bunga berlipat ganda maka riba, tetapi jikalau kecil bukan riba. Tetapi ini merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang pada saat itu. Demikian juga ayat ini harus dipahami secara komprehensif dengan ayat 278-279 dari surat Al-Baqarah yang turun pada tahun ke-9 Hijriah. Keterangan lebih lanjut, lihat pembahasan alasan pembenaran pengambilan riba. Poin berlipat ganda. Tahap terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman,
Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Ayat ini baru akan sempurna kita pahami jika kita cermati bersama asbabun nuzulnya. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari meriwayatkan, kaum Saqif penduduk kota Taif telah membuat suatu kesepakatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa semua utang mereka, demikian juga piutang atau tagihan mereka yang berdasarkan riba agar dibekukan dan dikembalikan hanya pokoknya saja. Setelah Fatu Makkah, Rasulullah menunjuk Itab bin Usaid sebagai gubernur Mekah yang juga meliputi kawasan Taif sebagai daerah administrasinya. Bani Amr bin Umair bin Auf adalah orang yang senantiasa meminjamkan uang secara riba kepada Bani Mughirah. Dan sejak zaman jahiliyah, Bani Mughirah senantiasa membayarnya dengan tambahan riba. Setelah kedatangan Islam, mereka tetap memiliki kekayaan dan aset yang banyak. Karenanya datanglah Bani Amr untuk menagih utang dengan tambahan atau riba dari Bani Mughirah, seperti sedia kala. Tetapi Bani Mughirah setelah masuk Islam menolak untuk memberikan tambahan atau riba tersebut. Dilaporkanlah masalah tersebut kepada Gubernur Itab bin Usaid. Menanggapi masalah ini, Gubernur Itab menulis surat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan turunlah ayat di atas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menulis surat balasan kepada Gubernur Itab. Jika mereka ridho atas ketentuan Allah di atas, maka itu baik. Tetapi jika mereka menolaknya, maka kumandangkanlah ultimatum perang kepada mereka. Larangan riba dalam hadis. Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-Quran, melainkan juga Al-Hadis. Hal ini sebagaimana posisi umum hadis yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-Quran. Pelarangan riba dalam hadis lebih rinci. Dalam amanat terakhirnya pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih menekankan sikap Islam yang melarang riba. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapuskan. Modal atau uang pokok kamu adalah hakmu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan. Selain itu, masih banyak lagi hadis yang menguraikan masalah riba. Di antaranya, diriwayatkan oleh Aun bin Abi Juhaifa. Ayahku membeli seorang budak yang pekerjaannya membekam atau mengeluarkan darah kotor dari kepala. Ayahku kemudian memusnahkan peralatan bekam si budak tersebut. Aku bertanya kepada ayah, mengapa beliau melakukannya? Ayahku menjawab bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menerima uang dari transaksi darah, anjing, dan kasab budak perempuan. Beliau juga melaknat pekerjaan penato dan yang minta ditato.
menerima dan memberi riba, serta beliau melaknat para pembuat gambar. Hadis riwayat Bukhari nomor 2084, Kitab Al-Buyu. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa pada suatu ketika Bilal membawa barni, sejenis kurma berkualitas baik, ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau bertanya kepadanya, "Dari mana engkau mendapatkannya?" Bilal menjawab, "Saya mempunyai sejumlah kurma dari jenis yang rendah mutunya, dan menukarkannya 2 sya'. Untuk 1 sya' kurma jenis barni untuk dimakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Selepas itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus berkata, "Hati-hati, hati-hati, ini sesungguhnya riba, ini sesungguhnya riba. Jangan berbuat begini, tetapi jika kamu membeli atau kurma yang mutunya lebih tinggi, juallah kurma yang mutunya rendah untuk mendapatkan uang, dan kemudian gunakanlah uang tersebut untuk membeli kurma yang bermutu tinggi." Hadis riwayat Bukhari nomor 2145, Kitab Al-Wakalah. Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu Bakar bahwa ayahnya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang penjualan emas dengan emas, perak dengan perak kecuali sama beratnya, dan membolehkan kita menjual emas dengan perak, dan begitu juga sebaliknya sesuai dengan keinginan kita. Hadis riwayat Bukhari nomor 2034, Kitab Al-Buyu. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Bayaran harus dari tangan ke tangan atau cash. Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah." Hadis riwayat Muslim nomor 2971 dalam Kitab Al-Masyaqqah. Diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malam tadi aku bermimpi telah datang 2 orang dan membawaku ke tanah suci. Dalam perjalanan sampailah kami ke suatu sungai darah, di mana di dalamnya berdiri seorang laki-laki. Di pinggir sungai tersebut berdiri seorang laki-laki lain dengan batu di tangannya. Laki-laki yang di tengah sungai itu berusaha untuk keluar, tetapi laki-laki yang di pinggir sungai tadi melempari mulutnya dengan batu dan memaksanya kembali ke tempat asal. Aku bertanya, 'Siapakah itu?' Aku diberitahu bahwa laki-laki yang di tengah sungai itu ialah orang yang memakan riba." Hadis riwayat Bukhari nomor 6525, Kitab At-Takbir. Jabir berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan 2 orang saksinya. Kemudian beliau bersabda, "Mereka itu semuanya sama." Hadis riwayat Muslim nomor 2995, Kitab Al-Masyaqqah. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Pada malam perjalanan Mi'raj, aku melihat orang-orang yang perut mereka seperti rumah. Di dalamnya dipenuhi oleh ular-ular yang kelihatan dari luar. Aku bertanya kepada Jibril, 'Siapakah mereka itu?' Jibril menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang memakan riba." Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Riba itu mempunyai 73 pintu atau tingkatan.
Yang paling rendah dosanya sama dengan seorang yang melakukan zina dengan ibunya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhan sesungguhnya berlaku adil karena tidak membenarkan 4 golongan memasuki surga atau tidak mendapat petunjuk darinya. Mereka itu adalah peminum arak, pemakan riba, pemakan harta anak yatim, dan mereka yang tidak bertanggung jawab atau menelantarkan ibu bapaknya. Sampai di sini dulu sahabat, kita akan lanjutkan ke video selanjutnya.